Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rahman Bersinda dengan NRP 52246000003. Pada mata kuliah praktikum basis data kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai stored procedure menggunakan database yang telah saya buat, yaitu rara_52246000003_dbgame. Database ini terdiri dari 3 tabel utama, yaitu tabel game, tabel player, dan tabel game_session. Tabel game menyimpan informasi seperti ID game, nama game, tanggal rilis game, genre game, pengembang, dan publisher. Tabel player mencatat identitas pemain seperti nama, alamat, email, dan kontak. Sementara itu, tabel game_session berfungsi mencatat sesi bermain antara pemain dan game, termasuk skor dan status kemenangan. Setelah membuat ketiga tabel tersebut, saya memasukkan data contoh ke dalam masing-masing tabel. Misalnya, game dengan ID G001 berjudul The Journey of Keva dirilis pada April 2025 dan pemain dengan ID P001 bernama Raka Pratama. Setelah saya memasukkan masing-masing data ke dalam tabel, maka saya akan pencet Go. Kemudian akan menunjukkan hasil bahwa kode SQL tersebut telah berhasil dibuat. Selanjutnya, saya membuat stored prosedur pertama, yaitu dengan nama getGameByGenre. Prosedur ini menerima input berupa genre game dan akan menampilkan semua game dengan genre tersebut. Prosedur ini berguna untuk melakukan pencarian data berdasarkan kategori secara dinamis. Untuk menjalankannya, kita menggunakan perintah call. Misalnya, call getGameByGenre action. Nah, jika saya telah membuat semua kode SQL, maka saya akan memencet Go, kemudian akan menampilkan hasil bahwa kode SQL yang telah saya buat stored prosedur getGameByGenre tadi akan menunjukkan hasil yang telah berhasil untuk dibuat. Kemudian, saya membuat prosedur cek genre game yang menghitung jumlah game berdasarkan genre tertentu dan menampilkan pesan apakah data ditemukan atau tidak. Prosedur ini bermanfaat untuk memberikan feedback secara interaktif ke pengguna. Setelah saya membuat kode SQL stored prosedur tersebut, maka saya akan memencet Go. Kemudian akan menampilkan hasil bahwasanya kode SQL yang telah saya buat tadi telah berhasil dibuat dan akan tersimpan di dalam sistem MySQL. Berikutnya, saya akan membuat stored prosedur tampilkan ID game by genre yang lebih kompleks. Ia menampilkan seluruh ID game berdasarkan genre, menggunakan kursor dan looping untuk membaca setiap data satu persatu. Jika tidak ada data, prosedur akan memberitahu bahwa genre tersebut tidak ditemukan. Tapi jika ada, prosedur akan menampilkan daftar ID-nya satu persatu.
Dan ketika saya telah menyelesaikan ataupun telah selesai mengetik kode SQL tersebut, maka saya akan memencet kode Go. Kemudian nanti phpMyAdmin nanti akan memunculkan sebuah hasil bahwasanya kode SQL yang telah saya buat tadi telah berhasil dibuat oleh sistem dan akan tersimpan oleh phpMyAdmin SQL. Terakhir, saya membuat prosedur proses setiap ID game yang menggunakan kursor untuk membaca seluruh ID game yang ada di tabel game. Kursor ini akan mengambil setiap ID satu persatu, lalu menampilkannya menggunakan perintah select. Prosedur ini cocok digunakan untuk pemrosesan batch atau analisis data secara menyeluruh. Dan ketika saya telah menyelesaikan ataupun telah selesai dalam mengetik kode SQL, maka saya akan memencet Go, dan yang nantinya phpMyAdmin akan menampilkan sebuah hasil bahwasanya kode SQL yang telah saya buat tadi telah berhasil dibuat dan telah berhasil disimpan oleh phpMyAdmin SQL itu tadi. Dengan stored procedures, kita bisa menyimpan logika pemrosesan langsung di dalam database, membuat proses lebih efisien, rapi, dan mudah digunakan kembali tanpa menulis ulang query yang sama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikannya hingga akhir.